Bu Pratiwi sudah menjelaskan mengenai APN yang di awal sampai kala 2 yaitu pengeluaran bayi. Bayinya juga sudah di kontak kulit dengan ibunya, maka saya akan melanjutkan untuk pengeluaran plasenta atau manajemen aktif kala 3. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, manajemen aktif kala 3 itu kan yang pertama menyuntikkan oksitosin. Nah, itu tadi sudah dilakukan. Setelah itu melakukan PTT, peragangan tali pusat terkendali. Nah, sebelum melakukan suntik oksitosin tadi sudah diperiksa ya, bahwasanya dipastikan tidak ada bayi kedua. Nah, setelah itu maka masuk ke PTT, peragangan atau penegangan tali pusat terkendali. Oke. Nah, tadi ini kan sudah dijepit ya, dijepit oleh Bu Pratiwi sebelumnya, maka dipotong tali pusatnya. Nah, sekarang posisinya seperti ini. Ya, seperti ini klemnya, ini anggap ini tali pusat ya, tali pusat si bayi ya. Oke, nah kita lihat apakah ada tanda-tanda pengeluaran plasenta. Nah, tanda pengeluaran plasenta itu yaitu tali pusat semakin memanjang. Nah, jadi posisinya ini jika di sini sudah keluar atau sudah terlepas dari implementasinya, ini akan semakin memanjang. Nah, ini tali pusat semakin memanjang, semakin banyak menjulur keluar, maksudnya ada semburan darah tiba-tiba ya. Dan harus dicek ini ya. Jadi ibunya ini kan di dada ya, bayinya di dada. Jadi dia agak ke atas nih. Anggap dia bayinya lagi di dada ibu ya, lagi IMD ya. Maka nah ini cek fundus. Ya, terlihat nanti terus. Ya, diskoid menjadi globular. Saat adanya pengeluaran atau pelepasan itu dia seperti bulat gitu. Nah, ini tangan kiri sambil mendeteksi ya, seperti penjelasan saya yang lalu. Ya, dideteksi apakah ada kontraksi atau tidak. Nah, peregangan tali pusat terkendali dilakukan saat ada kontraksi. Jadi tangan kiri di sini meriksa ada kontraksi atau tidak. Nah, saat ada kontraksi dan sudah dipastikan ada tanda-tanda pelepasan plasenta, maka pindahkan klem ya. Pindahkan klem 5 sampai 10 cm dari ibu. Nah, di sini. Nah, 5 sampai 10 cm dari pulpa. Kenapa? Biar tahanannya ini semakin kuat saat kita melakukan peregangan. Jadi dipindahkan, jangan di ujung tadi, dipindahkan ya 5 sampai 10 cm. Nah, setelah diraba ada kontraksi, maka lakukan peregangan. Caranya ini tangan seperti ini ya, biar kuat pegangannya. Ya. Lalu ditarik dengan tarikan ke atas ya, searah kurva jalan lahir. Jadi sejajar lantai ke bawah ya, ke atas. Nah, sambil menarik. Dan tangan kiri ini jangan lupa berada di pundu secara dorsokranial ya. Jadi seperti menekan gini untuk mencegah adanya inversio uteri. Jadi saat ini dilakukan penarikan ya, tangan di sini dorsokranial, ditahan di simfisis. Oke. Nah, setelah tampak sepertiga plasenta di vulva, pindahkan tangan kiri, tampung plasenta di bawah, tangan kanan di sini. Nah, lakukan pemilinan atau pengeluaran dengan cara diputar sambil dikeluarkan ya. Nah, untuk memastikan apa? Memastikan selaput ketuban ini, selaput plasenta tidak ada yang tertinggal ya. Jadi benar-benar nah sampai nggak boleh tinggal nih selaputnya ini ya, sampai benar-benar terlepas. Nah, baru masukkan ke piring plasenta. Oke, setelah itu apa? Langsung lakukan rangsangan taktil ya, manajemen aktif kala 3 yang ketiga yaitu rangsangan taktil atau masase fundus ya. Jadi dilakukan ini lebih kurang 15 detik ya. Caranya dielus searah jarum jam, lebih kurang nih kali 15 detik berarti ada 5 kali ya, halus-halus gitu untuk merangsang adanya kontraksi uterus. Nah, sehingga perdarahan bisa berkurang. Nah, setelah dilakukan, mungkin boleh keluarga, suami, siapa yang mendampingi ibu untuk tetap melakukan sambil memeriksa ya plasenta dan robekan. Jadi periksa plasenta. Nah, apakah plasenta lengkap ya?
ambil kasa untuk melihat ya, dibuka ininya, selaputnya, diperiksa kotiledonnya ya, disatuin apakah kira-kira 15-20 kotiledon atau ada enggak yang mengeluarkan darah. Kalau ada yang mengeluarkan darah saat di DEP, nah ini dikhawatirkan ada bagian atau sisa-sisa plasenta yang mungkin tertinggal di dalam. Lalu bagian marginalis tadi sudah ini ya, yang melekat ke ibu, dan ini tali pusatnya dilihat. Nah, apakah tali pusat ini implementasinya ini sentralis, ini sentralis ya, berada di tengah. Nah, ini perlu dilakukan pengecekan dengan cara seperti ini. Nah, nanti dilihat apakah ada bagian-bagian mungkin yang lepas. Ya, dilihat seperti payung terbalik gitu ya, diperiksa, dicek benar ada nggak plasenta yang lepas. Jika tidak, berarti aman ya. Plasentanya bisa disiapkan, ditaruh di tempatnya untuk diberikan nantinya kepada keluarga. Oke, kita taruh sini ya. Oke, setelah plasenta maka kita cek robekan. Ya, plasenta dan robekan, lihat apakah ada kira-kira robekan jalan lahir. Ya, ternyata tidak ada. Cek perdarahan ibu. Baik, tidak ada robekan, perdarahannya baik ya. Oke. Stop dulu. Habis itu apa? Oke, setelah tadi dilakukan rangsangan taktil ya, sudah dipastikan bahwasanya plasentanya sudah lengkap, tidak ada yang tertinggal, maka dipastikan lagi kontraksi. Ya, kontraksi ini harus benar-benar diperhatikan. Bagaimana memperhatikan atau melihatnya, yaitu lihat dari pundus atau uterus ibu ya, apakah berkontraksi, yaitu tetap keras ya. Jadi tidak lembek ya, dan kadang-kadang mungkin ada sebagian ibu yang merasakan mules ya, mules karena kontraksi setelah pengeluaran plasenta. Nah, setelah itu maka ya bayi tadi sudah melakukan kontak kulit dan sudah diajarkan melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Maka sekarang kita arahkan ke kita fokusnya ke bayi ya. Jadi jika sarung tangan terkontaminasi, ini boleh diganti ya dengan sarung tangan yang baru. Oke, nah untuk asuhan persalinan dan asuhan bayi baru lahirnya ya, jadi bayi ini ditimbang ya, berapa berat badannya, diukur panjang badan, lalu antropometri ya, seperti mungkin sudah dipelajari pada asuhan bayi baru lahir, yaitu untuk meriksa lingkar kepala, lingkar dada. Nah, selanjutnya ya yang perlu kita perhatikan untuk asuhan bayi, yaitu kita akan memberikan salep mata ya. Salep mata ini oke, diberikan ke bayi ya, kiri dan kanan. Oke, selanjutnya nah disuntik ya, suntik Fitka. Nah, sudah disiapkan tadi obatnya, suntik Fitka di bagian paha kanan ya. Oke, di bagian paha ya, artinya harus berbeda. Kalau suntik Fitka di kiri, maka nanti HB0-nya itu di sebelah kanan. Jadi ini sudah disiapkan. Kalau HB0 itu di speed yang kecil seperti ini ya, Fitkanya di sini. Oke, berhenti dulu. Ini kan. Oke, maka lakukan penyuntikan di paha sebelah kiri ya. Oke, sepertiga paha sebelah kiri. Jadi ini IM ya, Fitka. Oke. Salah, tunggu. Suntikan Fitka di sepertiga paha bagian luar ya, dengan kapas dulu. Oke, secara IM ya, intramuskuler. Oke. Nah, oke, setelah tadi semua sudah dilakukan untuk bayinya ya, maka bayi boleh diganti ya, dikasih baju ya, agar bayi tetap terjaga kehangatan tubuhnya, tidak terjadi hipotermi. Nah, itu untuk bayi. Nah, itu untuk Fitka. 1 jam kemudian maka diberikan suntikan HB0. Kalau tadi Fitka di sebelah kiri, maka HB0 itu di paha sebelah
kanan. Oke, baik. Nah, anggap ini bayinya sudah dikasih baju ya, dan boleh diserahkan kepada keluarga. Karena 1 jam tadi IMD 3-10 menit mungkin sudah berhasil ya dilakukan. Nah, selanjutnya kita ke ibu. Nah, yang terpenting untuk ibu adalah lakukan evaluasi kontraksi dan evaluasi pengeluaran darah. Iya. Nah, pada 1 jam pertama seperti yang saya sebut kemarin ya waktu di Zoom, 1 jam pertama itu dilakukan 4 kali. Jadi selama 15 menit sekali dilakukan evaluasi. Baik itu evaluasi darah yang keluar, evaluasi kontraksi, boleh juga untuk tekanan darah dan lain-lain. Tadi itu boleh juga dilaksanakan. Nah, 2 jam ke 1 jam kedua artinya masuk ke sebelum 2 jam ya, itu dilakukan 30 menit sekali. Jadi ada 2 kali, maka totalnya itu ada 6 kali ya dilakukan. Nah, seperti itu juga bayi juga harus diperiksa tadi ya, bagaimana suhunya, pernapasan ya, vital sign lah untuk bayi dan ibu. Oke, selanjutnya kita masuk untuk kebersihan ibu ya, kebersihan ibu. Oke, jadi ini kita perlu bantuan dari si ibunya juga ya. Yang pertama untuk membersihkan kain segitiga ini. Oke, ibu tolong diangkat pantatnya ibu. Oke, baik. Oke ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam tempat sampah. Dimasukkan tempat pakaian kotor ya. Nah, oke, selanjutnya ini underpadnya. Membersihkan ibu ini ada 2 ya. Yang pertama DTT dan klorin. Untuk ibu atau untuk bagian tubuh itu DTT. Nah, sedangkan klorin itu untuk tempat ya. Nah, ini yang DTT. Ini untuk ibu. Nah, oke, bersihkan dulu ibunya. Nah, ini kita sudah pakai waslap ya. Bersihkan. Oke, ibu. Jadi ini tadi darahnya setidaknya sudah kita tutupi ya dengan underpad ini ya, digulung seperti ini. Bersihkan bagian ibu ya, yang mungkin banyak darah. Pastikan ya ibunya. Ibu boleh miring ke kiri. Ya, ibunya diminta tolong untuk miring ya. Ibunya kan bisa miring ya. Miring, semprot, dibersihkan sambil ini iniin, jadi darahnya tidak keluar lagi ya. Merah ke sini ya Bu. Nah, seperti ini. Oke, ambil dok ya, biar tidak keluar lagi darahnya. Oke, ibu boleh diangkat atau boleh dimiringkan. Ini sudah dipastikan bersih ya. Iya, mungkin selain duk ya, ini tersedia di sini duk, tapi sebenarnya di pasaran sudah ada pembalut maternity ya. Jadi pembalut yang memang sudah didesain untuk tartus, jadi dia panjang. Oke, ini sekali pakai, jadi dimasukkan ke limbah infeksius. Oke, baik. Oke ya, selanjutnya nih. Ini untuk kainnya ya. Ini sudah digulung-gulung tadi saat melipatnya itu sudah disesuaikan ya. Oke, ibu boleh mau pakai celana dalam, silahkan. Jadi anggap ibunya sudah beres ya, sudah pakai celana. Kalau bajunya tadi jorok, misalnya terkena darah atau cairan, boleh diganti. Oke, selesai untuk ibunya. Nah, masuk ke kala pemantauan ya. Oke, ya, selesai untuk ibu. Maka jangan lupa tempat juga harus dilakukan
dekontaminasi. Nah, kalau tadi Ibu dengan air DTT, maka tempat menggunakan air klorin ya untuk tempat. Nah, selain tempat, mungkin bidan juga bisa terkena limbah dari Ibu ya. Jadi, nah tempat ini menggunakan DTT ya, misalnya ada yang kena, nah segala macam. Nah, bidan juga misalnya nih kotoran ya dilakukan dengan air DTT. Oke, baik. Selanjutnya pemantauan. Nah, pemantauan itu Ibu harus diperhatikan ya. Bagaimana tinggi pulus uteri, kontraksi, nadi, tekanan darah ya. Ini perlu diperhatikan. Nah, masuk kita ke dekontaminasi alat. Nah, untuk dekontaminasi alat, nah silakan buang. Alatnya memang harus dibuang di limbah infeksius atau non infeksius. Oke. Nah, selanjutnya ya sarung tangan ya sudah selesai, itu dicelupkan ke air klorin. Ya, lalu dibuka secara terbalik. Oke, setelah dibuka, nah ini semua peralatan yang sudah digunakan, ya peralatan yang sudah digunakan ini direndam di larutan klorin ya selama 15 menit. Misalnya ini ya, ini semua ini direndam ke dalam larutan klorin. Nah, kalau yang tidak digunakan dimasukkan ke sampah basah. Misalnya ini, nah. Ini ya, ini tadi kan sudah digunakan nih, pegang, ininya masukkan ke limbah. Nah, ini limbah. Sementara ini ya langsung rendam ke larutan. Nah, larutan klorin yang sudah disiapkan. Nah, selama 15 menit. Setelah itu disikat, dibersihkan. Misalnya ada bekas-bekas darah yang lengket. Nah, setelah itu dilakukan sterilisasi, apakah dengan perebusan ya. Oke, baik, saya rasa itu saja untuk 60 langkah asuhan persalinan normal ya. Cukup sekian video dari saya dan Ibu Pratiwi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.